Bolo dalam gelap malam, di mana ketika orang-orang telah terlelap tidur, bahkan pulas, atau ada yang mimpi seperti saya mimpi sehingga terbangun. Mimpi negeri ini benar-benar negeri yang katanya Zamrud Khatulistiwa, yang indah pemandangannya, alam kekayaannya sangat berlimpah ruah. Ada istilah Nusantara, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya tidak merasa tertindas. Zamrud Khatulistiwa, padi menguning bagaikan hamparan permadani. Dan lautan luas yang di dalamnya banyak beragam kekayaan. Yang ada isi bumi dan isi lautan. Semuanya ada di Indonesia. Sehingga banyak orang-orang luar negeri ingin tahu di manakah keberadaan Nusantara itu. Kalau dulu terkenal dengan Bali sebagai wisatawan, atau di kota kami, di daerah-daerah lain ada objek wisata yang menjadi medan magnet bagi para pengunjung, yang menghasilkan devisa negara. Apa artinya devisa? Ketika uang dijarah rame-rame, padahal rakyat disuruh bayar pajak, dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, lalu pajak-pajak lain. Bahkan ada istilah PNBP, penerimaan negara bukan pajak, tapi padahal itu pajak. Pajak terkumpul, lalu uangnya digarong. Salah satu contoh, 19,8 triliun, bayangkan. Bagaimana tidak sedih kita rakyat disuruh bayar pajak. Tapi ketika pajak terkumpul, ternyata uang dijarah rame-rame. Dulu di perikanan, ada istilah PHP, dan pakai sekarang pun masih ada. Pungutan hasil perikanan, tetap nelayan disuruh bayar pajak. Bahkan lebih tragis dan ngeri, nelayan pemilik kapal belum dapat untung, tapi negara sudah mengambil 10% dari ikan yang didaratkan. Lalu apa untuk rakyat? Cashbacknya apa? Apakah sarana dan prasarana? Apakah fasilitas, apakah aman dan nyaman nelayan yang bekerja di lautan, yang taruhannya nyawa, gelombang badai bahkan petir? Apakah nelayan ada pensiunnya? Tidak seperti DPR pusat yang di sana. Minta pensiunan luar biasa. Perjalanan dinas sudah diberikan, mobil dinas bahkan rumah dinas. Ngeri. Negara ini sepertinya kumpulannya para maling-maling berdasi. Ketika ada seorang pemuda yang nyindir, katakanlah sebut saja pemuda yang informasinya dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya tidak tahu apakah pemuda ini seperti pemuda-pemuda zaman dulu yang berjuang. Sekarang berjuang beras, baju, dan uang. Saya seolah tidak percaya lagi terhadap orang-orang yang berjuang. Apalagi terhadap penegak hukum. Sudah dilaporkan, dimintai keterangan. Tapi ada tahapannya masih lama sekali. Saksi-saksi, korban, visum, CCTV. Tapi belum mampu menjerat pelakunya. Negeri macam apa ini? Aku nyaris putus asa. Ketika kasus demi kasus tidak tertangani. Dan banyak pelaporan-pelaporan yang belum sampai dituntaskan. Menunggu P21. Istilah dalam kepolisian. Aku tidak pernah mengerti. Ya Bulu, tengah malam ini aku memimpikan. Banyak mimpi-mimpi yang tidak membuat hati damai. Mimpi membunuh orang, mimpi berlarian dikejar, bahkan mimpi memukul, tapi tangannya tak sampai.
Apa kalau perlu aku mau tidur bawa senjata api sehingga akan membunuh para penjahat dan koruptor, para penegak hukum yang jalannya miring-miring, kata Mustafa Bisri dalam puisinya. Negeri ini apakah negeri para maling? Di mana para maling-maling uang berdasi mengumpulkan pundi-pundi uang. Lalu sebenarnya siapa yang perlu dilayani, diayomi? Ketika rakyat bergerak bersama-sama serentak, seperti terjadi 98, maka disebutlah era reformasi. Atau melihat negara tetangga yang disebut Nepal, para pejabat korup dinepalkan. Kemarin Indonesia sempat diguncang ketika bukan mantan lagi, anggota DPR RI dengan ngomong, hanya rakyat bodoh lah yang menghendaki runtuhnya rezim ini. Sebenarnya yang bodoh siapa? Aku bertanya di malam ini, apakah setiap kali aku mau tidur bawa senpi sehingga aku tembak para koruptor itu? Aku tembak para penegak hukum yang jalannya miring-miring itu. Aku tembak para maling-maling motor. Maling motor diburu dan ditembak kakinya. Salah satu Polres di tangga sebelah yang sempat heboh. Selamat bagi Polres Brebes. Tim busernya yang sering menayangkan film-filmnya lewat video-videonya. Penangkapan. Bahkan berhari-hari mereka memburu. Capek tidur di jalan, tidur di kantor. Aku bermimpi. Mimpiku mimpi membunuh. Tapi aku bingung dalam mimpi itu. Mayatnya mau ditaruh di mana? Apakah mimpi saya berdosa? Karena aku telah membunuh. Siap-siaplah kalau tidur bawa senpi atau sajam untuk membunuh para koruptor penjahat yang belum tertangkap. Dan masih banyak penjahat-penjahat lain. Aku merasa sedih. Banyak rakyat yang hidupnya tidak tenang. Bagaimana nyaur hutang bank. Bagaimana besok makan menyekolahkan anak. Bagaimana bekerja apakah untung atau rugi. Padahal setiap bangun tidur selalu memimpikan kedamaian dan kenyamanan. Akan ku tembak para bandit-bandit. Akan ku tembak para koruptor. Akan ku tembak penegak hukum yang jalannya miring-miring. Tapi itu sekedar mimpi. Kalau boleh, mimpi menjadi Zorro atau Superman atau Batman yang memberantas kejahatan. Aku sekedar mimpi. Apakah boleh mimpi membunuh para bajingan tengik yang merusak negeri ini? Apakah boleh aku mimpi membantai raja-raja zalim, penguasa zalim? Tapi itu hanya bayang-bayang di dalam ambang sadar. Semoga mimpi-mimpi saya akan terrealisasi dan diteruskan oleh anak cucu kita para pejuang-pejuang. Dulu, zaman Orde Lama, ada Akbar Tanjung, Kosmas Batubara, Himawan Siregar, seorang pejuang. Lalu eranya berganti, era reformasi muncul Budiman Sujatmiko, muncul Fadlizon, muncul pemuda-pemuda lain, Wiji Tukul yang hilang. Saat ini, di era yang tidak jelas, muncul ketua BEM yang mobilnya diamati dan diawasi oleh alat deteksi. Apakah itu benar? Bahkan para pemuda kritis terlalu kebablasan mengatakan seperti kucing kena rabies. Saya tidak nyebut namanya. Takut salah. Aku takut salah. Ya Allah. Sudahlah. Aku fokus pengen mensejahterakan keluargaku. Aku fokus ingin memperbaiki diri. Aku fokus ingin memperbaiki anak-anakku. Ya Allah. Bimbinglah kami menuju ridhomu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan yang benar dan lurus, sehingga aku mau menjalannya sebaik-baiknya. Dan tunjukilah aku pada anak-anakku semua dan cucu-cucuku kelak, jalan yang salah dan nyata-nyata salah, sehingga kami mau menjauhi sejauh-jauhnya.
Aku orang zalim ya Allah. Sehingga tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami menjadi orang yang tersesat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bimbinglah aku ya Allah menuju ridhamu.